Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya, meskipun harus pembelajaran daring di rumah. Nah, untuk video pembelajaran kedua mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di semester 1, Bu Ika masih menjelaskan materi variasi gerak spesifik permainan sepak bola bagian kedua. Namun, fokus materi hari ini yaitu pada aspek 4, mengenai peraturan permainan sepak bola. Peraturan permainan sepak bola akan menjelaskan beberapa aturan penting terkait permainan atau pertandingan resmi sepak bola baik skala nasional maupun skala internasional. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Peraturan permainan sepak bola. Di sini akan Bu Ika jelaskan 4 poin utama mengenai peraturan permainan sepak bola. Yang pertama adalah lapangan. Lapangan merupakan permukaan tanah lapang untuk pertandingan sepak bola yang umumnya berupa lapangan rumput alami ataupun rumput sintetis. Durasi permainan atau yang disebut dengan babak pertandingan. Tidak seperti beberapa olahraga bola yang lain, baik bola besar ataupun bola kecil, waktu berjalan terus-menerus, yang berarti bahwa perhitungan waktu tidak dihentikan saat bola keluar dari permainan atau ketika terjadi pelanggaran. Selanjutnya, pelanggaran, yaitu tingkah laku pemain yang dianggap tidak etis dalam pertandingan yang dapat dikenai hukuman atau sanksi. Pelanggaran dan tindakan menyimpang dibahas pada hukum ke-12 Law of the Game of Football. Selanjutnya, wasit. Dalam pertandingan profesional atau pertandingan resmi, terdapat 4 petugas yang memimpin jalannya pertandingan, terdiri dari wasit, hakim garis, dan petugas di pinggir tengah lapangan serta wasit gawang yang berada di pinggir gawang. Kita masuk ke poin pertama, yaitu lapangan. Mohon diperhatikan baik-baik karena poin ini akan sering keluar di ujian kalian nanti. Ya. Lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang. Sisi kanan dan kiri lapangan yang membatasi antara wilayah permainan dan wilayah luar disebut garis lapangan. Sementara sisi lain di area pertahanan disebut garis gawang. Ukuran lapangan sepak bola berbeda antara pertandingan resmi tingkat internasional atau pertandingan resmi tingkat nasional. Namun, secara umum memiliki panjang 90 sampai 120 meter dengan lebar 45 sampai 90 meter. Pada pertandingan resmi tingkat internasional, lapangan sepak bola memiliki ukuran berbeda, yaitu panjang 100 sampai 110 meter dengan lebar 64 sampai 75 meter. Semua garis harus memiliki luas yang sama dan tidak melebihi 12 cm. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat pada gambar ini, keempat sudut lapangan harus dibatasi oleh bendera sudut. Lingkaran pusat adalah istilah lain untuk garis melingkar dengan jari-jari 9,15 meter di tengah area lapangan. Bisa kalian lihat, itu merupakan garis pusat atau lingkaran pusat yang berada di tengah lapangan. Pelanggaran yang dilakukan di bagian seluas 16,5 meter pada pertahanan tim atau area penalti dapat menghasilkan tendangan penalti. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh gambar lapangan di dalam stadion, baik indoor ataupun outdoor. Bisa kalian lihat. Selanjutnya, aspek kedua yaitu durasi pertandingan. Sebenarnya berapa babak sih permainan sepak bola itu? Di pertandingan resmi, terdiri dari 2 babak. Lama permainan sepak bola normal adalah 2 kali 45 menit. Jadi kalau di total adalah 90 menit bersih. Ditambah istirahat selama 15 menit di antara kedua babak. Jika kedudukan sama atau imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit hingga didapatkan pemenang. Namun, jika sama kuat atau skor di akhir tetap sama, maka akan diadakan adu penalti.
Wasit dapat menentukan beberapa waktu tambahan di setiap akhir babak sebagai pengganti dari waktu yang hilang akibat pergantian pemain, cedera yang membutuhkan pertolongan, ataupun penghentian lainnya. Waktu tambahan ini disebut dengan injury time atau stoppage time. Selanjutnya, pada aspek ketiga, Bu Ika akan membahas tentang pelanggaran dan tindakan menyimpang. Jadi pelanggaran biasanya disebut dengan fouls, tindakan menyimpang disebut dengan misconduct. Pelanggaran atau fouls adalah tindakan tidak adil atau tidak pantas oleh seorang pemain yang diketahui oleh wasit karena perbuatan tersebut bertentangan law of the game, serta dapat mengganggu atau merusak permainan yang sedang berlangsung. Sedangkan tindakan menyimpang atau misconduct adalah setiap perilaku indisipliner atau di luar aturan dasar sepak bola yang diperbuat oleh pemain dan layak mendapatkan sanksi disiplin atau peringatan dan pengusiran dari lapangan. Selanjutnya, jenis fouls yang pertama, yaitu dengan sanksi tendangan bebas langsung. Ketika seorang pemain melakukan salah satu pelanggaran yang dianggap oleh wasit karena ceroboh, tidak sengaja, dan menggunakan kekuatan yang berlebihan. Selanjutnya, fouls kedua, tendangan bebas tidak langsung. Perlakuan yang diakibatkan kelengahan dan pengabaian dapat menghasilkan tendangan bebas tidak langsung. Tendangan ini tidak boleh dipergunakan secara langsung ke arah gawang untuk peluang mencetak gol. Selanjutnya, misconduct yang pertama adalah kartu kuning. Setiap pelanggaran serius atau tindakan menyimpang dihukum dengan hukuman kartu kuning. Dan yang terakhir ini adalah sanksi tertinggi dari permainan sepak bola, yaitu kartu merah. Tindakan yang merusak permainan sepak bola dan memberi pengaruh signifikan terhadap hasil akhir bisa mendapat hukuman kartu merah secara langsung. Oke, kita bahas satu persatu mengenai berbagai macam fouls dan misconduct di permainan sepak bola. Yang pertama adalah tendangan bebas langsung. Jadi, yang pertama diakibatkan oleh menjegal atau men-tackle lawan tanpa mengalami kontak dengan bola. Selanjutnya, membenturkan diri atau anggota badan dalam merebut bola. Yang ketiga, menarik anggota tubuh lawan yang menguasai bola. Keempat, mendorong lawan. Kelima, melompati lawan. Keenam, menghambat kaki lawan. Ketujuh, mengangkat kaki terlalu tinggi yang membahayakan pemain atau membahayakan lawan. Selanjutnya, menyentuh bola dengan tangan secara aktif atau handsball, kecuali untuk kiper dalam area sendiri. Oke, selanjutnya adalah tendangan bebas langsung pada poin handsball. Di sini, wasit harus jeli dalam beberapa pertimbangan yang dinilai sebagai pelanggaran. Yang pertama, gerakan tangan secara aktif ke arah bola atau kesengajaan pemain menghalangi laju bola menggunakan tangan. Lalu posisi tangan harus pasif atau diam atau posisi menghalangi bola. Itu pun harus diperhatikan benar-benar oleh wasit. Selanjutnya, menyentuh bola secara sengaja dan pakaian dianggap sebagai pelanggaran. Dan terakhir, mengubah laju bola dengan benda yang ada pada lapangan dianggap sebagai pelanggaran. Jadi, keempat penjelasan ini merupakan salah satu bentuk handsball. Kita lanjutkan ke tendangan bebas tidak langsung. Diakibatkan oleh yang pertama, ketika kiper di dalam area penalti sendiri menangkap bola yang sengaja ditendang secara keras oleh rekan atau aturan back pass. Selanjutnya yang kedua, ketika kiper di dalam area penalti sendiri menangkap bola saat menerima langsung lemparan ke dalam. Jadi, kiper tidak boleh menerima bola pada saat teman ataupun lawan melakukan throw in. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika pemain menghadapi serangan lawan secara pasif untuk menghentikan laju pemain atau laju lawan. Selanjutnya, ketika pemain menghalangi kiper ketika hendak menendang bola dari tangan. Berikut ini adalah gambaran dari fouls, sehingga bisa mendapatkan hukuman tendangan langsung, bebas langsung maupun tendangan bebas tidak langsung pada pemain lawan. Selanjutnya adalah kartu kuning. Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan kartu kuning itu diberikan oleh tim sepak bola.
Yang pertama, tendangan atau upaya untuk menendang anggota tubuh lawan. Kedua, menjatuhkan lawan secara kasar untuk menghentikan penguasaan bola. Ketiga, berselisih dengan kata-kata atau tindakan yang tidak wajar. Maaf ya, Bu Ika salah ketik. Jadi itu tindakan yang tidak wajar. Keempat, menjegal kaki lawan dengan cara kasar. Kelima, mengulur waktu untuk membuang waktu bermain. Selanjutnya keenam, meninggalkan dan kembali memasuki lapangan bermain tanpa izin wasit. Ketujuh, melakukan selebrasi gol secara berlebihan. Kedelapan, pelanggaran yang tetap diulangi dan dilakukan secara berkali-kali. Kesembilan, mengkritik keputusan wasit secara berlebihan. Oke, selanjutnya, kartu merah. Nah, ini merupakan sanksi tertinggi dalam permainan sepak bola. Tindakan yang merusak permainan sepak bola dan memberi pengaruh signifikan terhadap hasil akhir pasti akan mendapat hukuman kartu merah secara langsung. Nah, penyebabnya adalah menjegal yang berisiko cedera serius, melakukan kekerasan fisik fatal, dan melecehkan atau merendahkan pihak lawan secara terang-terangan. Yang kedua, menghalangi tim lawan mencetak gol ke gawang secara sengaja memegang bola, tidak berlaku bagi penjaga gawang dalam area penalti sendiri. Jadi ini khusus untuk pemain. Selanjutnya, menghalangi kesempatan lawan bergerak saat menyerang yang secara jelas dapat menghasilkan gol apabila tanpa gangguan. Selanjutnya, menyulut provokasi kepada pemain lain, memaki atau mengucapkan kata kasar atau gestur berlebihan terhadap lawan. Melakukan pelanggaran lainnya yang belum atau tidak disebutkan, yang dapat menimbulkan permainan dihentikan sementara waktu. Dan terakhir adalah telah menerima peringatan kedua atau hukuman kartu kuning dan tetap mengulangi kesalahan yang sejenis. Jadi, tolong diingat-ingat pada poin terakhir ini. Dan ini adalah contoh-contoh tindakan yang mengakibatkan sanksi kartu kuning dan kartu merah. Selanjutnya adalah poin terakhir, yaitu wasit dan petugas. Yang pertama, dalam permainan sepak bola terdiri dari satu wasit. Wasit memiliki peluit yang menandakan apakah saat berhenti atau memulai memainkan bola. Jadi yang memulai dan mengakhiri pertandingan adalah wasit. Dia juga bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, hakim garis. Terdiri dari dua hakim garis dalam permainan sepak bola. Masing-masing penjaga garis bertanggung jawab mengawasi setengah bagian dari lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna terang untuk menandakan adanya pelanggaran, bola keluar ataupun offside. Biasanya mereka akan bergerak mengikuti posisi pemain belakang terakhir. Selanjutnya, petugas. Satu petugas ya. Jadi, petugas terakhir memiliki tugas untuk mencatat semua waktu yang sempat terhenti selama pertandingan berlangsung dan memberikan info mengenai tambahan waktu di akhir setiap babak. Petugas ini juga bertugas memeriksa pergantian pemain dan menjadi penghubung antara manajer tim dengan wasit. Jadi ini merupakan gambar-gambar dari wasit dan petugas pertandingan sepak bola. Jadi yang membawa bendera itu merupakan hakim garis, ada dua. Oke, materi hari ini telah selesai. Kalian tetap wajib subscribe, like, dan komentar di video ini. Harus seperti apa isi komentar kalian? Nah, tulis dengan format kelas _ nama absen _ nama lengkap dan diakhiri dengan kesimpulan dari video. Contohnya, kelas 8K _ 01 _ IKM Nurullah Hidayati, kesimpulan, sepak bola merupakan olahraga yang bla 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 bla. Isi kesimpulan pada komentar kalian mempengaruhi nilai kalian. Semakin lengkap isi kesimpulan pada kolom komentar, maka nilai juga akan semakin bagus. Komentar kalian pada YouTube video ini kalian screenshot, lalu dikirim dan diupload pada web e-learning kalian masing-masing. Klik pada fitur penilaian pengetahuan KI3, lalu klik upload. Batas pengumpulan hari ini atau hari Rabu pukul 23.59 WIB. Tolong diusahakan untuk mengumpulkan semua ya anak-anak. Sekian materi hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.